Kalau umur sekarang udah 54 tahun kurang lebih. Kelahiran tahun 70, Pak. Masih seger. Beneran mah kenceng Iya. gitu. Apa nih rahasianya, Pak? Enggak apa-apa. Itu mah rahasia Allah mungkin, Pak. Iya, jadi Iya. Pak Ujang ini barusan sempet sih aku singgung begitu, Iya, diusir dari rumah tua sama pemiliknya, pemilik tanah. pemilik tanah Iya. begitu ya. Iya. Terus dengan uang 600.000, Iya. pasir 1 ember Iya. bisa membuat rumah. Iya. Nah, Iya. ini penonton pasti penasaran. Iya. Karena apa sih? Target apalagi kalau sudah berkeluarga itu apa sih targetnya? Punya rumah, Pak. Iya. Dan sekarang Iya. kalau nggak punya uang 200 juta, Enggak punya wah, rumah. nggak punya rumah ya. Iya. Ya punya sih, tapi agak gimana itu. Iya. Nah, ini kita ulik rahasianya, Pak. Tapi uniknya Pak Ujang ini hanya dengan uang 600.000 dan 1 ember pasir bisa bangun rumah. Bangun rumah. Iya. Di belakang itu rumahnya, teman-teman. Luar biasa nih. Nah, ini ayo kita sambil jalan-jalan, Iya. Pak, sama cerita kronologi Iya. awalnya nih, lebih Iya. lengkapnya gimana, Pak? Iya. Oke, gimana, Pak, Ya ceritanya, nanti Pak? ceritanya udah Oke, di terima sana kasih. aja, di Iya, Pak. rumah aja. Oke. Biar enak, Pak. Nah, Ceritanya iya. sambil ini nanti ngobrolnya Iya. ada bahasa-bahasa Sundanya begitu, Pak. Iya, Nggak apa-apa, iya, Pak. iya. Sama ajarin kita Iya. bahasa Sunda ya, Pak ya, karena Iya. kita dari Jawa Timur. Dulunya saya bermukim di sana, Pak. Di rumah ini. Cuman tanahnya ini kan numpang di tanah orang. Ya setelah itu dikasih waktu 2 minggu kurang lebih sama yang punya tanah harus dipindahkan dari sana, dipindahkan kan saya bingung, Pak, bingung untuk mencari tanah kemana, cuman punya modal uang 600.000 rupiah, harus bongkar rumah, harus mendirikan rumah lagi, dan untuk melindungi anak-anak dan istri saya, Pak. Iya. Gitu. Saya itu sampai gimana ini caranya? Kalau pakai cara negatif saya tidak mungkin. Iya. Saya tidak mau melanggar sesuatu ajaran dari Allah, Pak. Iya. Itu. Cuman saya bermunajat kepada Yang Maha Kuasa dengan meminta izin kepada Yang Maha Kuasa dengan melaksanakan sholat istikharah. Uang 600.000 ini kalau bahasa Sunda mah masih kena naonnya banyak. Masih kena naon. Cuman setelah saya beristikharah bermunajat kepada Yang Maha Kuasa, bersemedi untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa dengan pelantaraannya para leluhur, alhamdulillah di pas waktu jam 1 malam itu ada suara tanpa ada wujud. Uang 600.000 itu gunakan dengan baik, rumah bongkar, pindahkan, cuman materialnya jangan disisakan, harus dipasang lagi sama pasir-pasirnya. Permulaan saya bawa pasir 1 ember dari sana. Iya, Pak. Permulaan 1 ember, terus pasang fondasi. Ya alhamdulillah. Setelah bawa 1 ember, lama kelamaan nggak tahu apa itu kun payakunya Allah. Pasir itu malamnya ada gitu, pasir itu. Mungkin pasir itu yang dari awal itu, pasir awal rumah yang saya bongkar dipakai lagi di sini. Itu, Jadi Pak. pasir itu seolah-olah itu bertambah banyak gitu. Kayaknya ada yang apa namanya, kata orang Sunda mah aya nunggu jalan, Pak. Aya nunggu jalan di Apa itu? tengah malam. Ada yang apa namanya ikut mengambil pasir bekas di tengah malam dengan secara gaib. Alhamdulillah pagi-paginya ada, Pak. Tahun berapa itu Pak? Kalau nggak salah tahun 2022. Itu kan saya ini baru 2 tahun berjalan. Iya. Sekarang 26 awal ya. Iya, Pak. Baru awal 2022. Itu. Kalau boleh tahu, Pak, yang suara tanpa wujud itu siapa itu, Pak? Yang suara tanpa wujud itu kalau saya yang suara tanpa wujud itu ya yang sering dikasih doa sama saya, sering dikasih hadoroh bacaan surat Al-Fatihah itu yaitu ya leluhur saya, Pak. Apa bisa disebutkan Bapak Paduka, Bapak Insinyur Soekarno, suaranya saya tidak asing lagi. Coba aja kamu gunakan dengan baik,
uang 600.000 ini belanjakan sama kamu sama pasir. Cuman dapat semen itu 600.000 itu cuman dapat semen 4 bal paku 1 kilo, Pak. Ya, kata beliau, jangan sekali-kali kamu kasbon atau kata bahasa Sunda mah Ngutang. anyuknya hutang, pergunakan dengan baik. Saya itu awalnya nggak percaya, Pak. Apakah ini cuman Halusinasi. apakah ini apa Benar-benar petunjuk. dari sisi-sisi yang lain? Tapi saya coba sama istri saya belanja ke material. Padahal yang punya material itu saya kenal, teman saya putra kembar itu. Sampai istri saya itu kekurangan semen, mau ngutang semen 2 bal biar jadi 6 bal ya, jadi 6 bal. Dia nggak ngasih, katanya yang punyanya nggak ada, cuman ada pegawainya. Dia itu memang pegawainya itu betul amanah dari yang punya Juragannya. toko, dari juragannya. Kalau tidak ada beliau, jangan sampai ngutangin barang Orang. material. Saya coba nggak ngasih, Pak. Jadi benar-benar benar-benar itu ada suara tanpa wujud, itu benar-benar. suaranya memang kayak Insinyur Soekarno. Iya, nggak asing lagi. Gak asing lagi. Iya, pas Seperti halnya kita dengar-dengar di TV, Iya. Pak Soekarno pidato gitu. Iya, jam 1 malam. Jam gitu. 1 malam. Jam 1 malam waktu saya habis sholat istikharah dan sholat tahajud sambil bermunajat kepada Allah. Gimana caranya? Ini saya punya uang 600.000 rupiah, tapi saya ingin melindungi anak-anak dan istri saya. Gitu. Ya. Dari kekuatan suara itulah sehingga Bapak yakin jadi nih rumah nih. Yakin jadi, iya yakin jadi. Karena juga di sisi Iya. lain yakinnya Bapak itu Iya. suara Insinyur Soekarno. Iya. Oke. Dikarenakan Allah tidak tidur, Pak. Oke. Siapa orang yang dianiaya mungkin ada jalan keluarnya. Ayo Pak, Iya. kita Ya, lihat Pak rumahnya. sambil Pak. duduk-duduk Pak di sana. Pak Ujang Barokah. Luar biasa ini teman-teman. Jadi hal yang perlu kita petik dari ini kejadian Pak Ujang Barokah ini adalah kalau kondisi susah harusnya itu selalu ataupun semakin dekat sama Allah Sama Allah, iya atau Pak. sama Tuhan Yang Maha Esa, Iya Pak, betul iya. atau paling tidak jangan banyak berpikir ataupun ini semakin galau gitu ya Iya. Pak ya, karena jalannya pasti ada. Ada jalannya. Mungkin Allah memberikan jalan yang terbaik buat orang yang teraniaya, Pak. Pak, bentar Pak. Iya. Ayo Pak kita ini Pak, lihat-lihat dulu Pak. Iya. Nah jadi awalnya ini memang benar di sini bangunnya. Ini Bapak bangun rumah ini dibantu orang nggak sih? Ada Kalau tukang nggak sih? bangun rumah ini, saya nggak dibantu sama warga, sama orang. Cuman saya sendiri dibantu sama istri saya dan anak-anak saya juga dalam waktu masih sekolah. Kadang-kadang membantu, kadang-kadang tidak. Dikarenakan dia harus mengejar target belajar itu, Pak. Iya. Ya, meskipun modelnya nih ya Pak ya, mohon maaf ya, modelnya tidak sama dengan rumah-rumah yang lain. Iya. Kalau dari kejauhan kayak musola Pak. Iya, kayak Mohon maaf musola, ya, Pak, iya, ya. iya. Beneran ya Pak ya. Iya. Tapi teman-teman, ini benar-benar rumah begitu ya. Iya. Dan sangat aman sekali untuk berteduh. Buktinya Pak Ujang Barokah sudah sekitar 4 tahun di sini ya Pak ya. 2 tahun Pak. 2 tahun tahunan. kurang lebih ya. Dan aku yang jadi penasaran banget nih Pak. Di sini banyak sekali foto-foto ataupun poster-poster begitu ya Pak ya. Iya. Ada yang lebih dominan sih ini Insinyur Soekarno, iya. Presiden ke-1 Presiden Indonesia. pertama ya. Iya, Presiden pertama Indonesia. Iya. Pak, apa alasannya? Apakah karena itu tadi atau Iya. ada alasan yang Enggak, lain? alasannya ini saya ini kan dulu bapak saya itu teman dekat beliau. Oh, Seperjuangan. seperjuangan. Ya, malumlah seandainya saya sebagai rakyat walaupun tidak pernah di presidenan sama beliau, tapi saya itu menghormati bahwa sosok beliau itu adalah bapak proklamator, Pak. Iya. Yang membabat alas, Indonesia sampai Indonesia sekarang menjadi merdeka. Iya, Cuman- banyak sekali teman-teman. Nah, boleh dijelasin apa? Karena aku sepertinya spiritual Pak Ujang ini
ini banget gitu loh, Iya. ngena begitu loh. Bisa dijelasin Pak, ini ada foto begitu ya, Iya. Pak Soekarno sama siapa itu di belakangnya itu Pak? Ibu Ratu Roro Kidul, Pak. Oh. Kangjeng Ibu Ratu Roro Kidul itu. Nah, ini aku minta penjelasan sama Iya. Pak Ujang nih. Iya. Sepertinya Pak Ujang lebih kenal begitu sama Iya. Insinyur Soekarno ya. Iya. Pak, beneran nggak sih? Kan aku lihatnya cuma sumber-sumber berita Iya. ataupun TV Iya. ataupun YouTube gitu. Kalau Pak Insinyur Soekarno itu ada hubungan sama Bunda Ratu Kidul. Kalau hubungan beliau sareng Bunda Ratu Kidul itu cuman sebatas hubungan antara saudara, Pak. Antara saudara. Bukan Iya. menikah kayak Bukan, seperti di berita-berita gitu. bukan menikah. Kalau seandainya beliau menikah, orang-orang yang sekarang bahwa beliau itu katanya menikah dengan Bunda Ratu ya, ya dia yang bilang nikah dengan beliau harus tahu nikahnya harinya apa, tanggal berapa, dan tahun berapa. Iya. Sedangkan dulu sebelum Bapak Presiden lahir, Bunda Ratu kan udah ada. Iya, Karena kan Bunda Ratu itu di zaman Eyang Prabu Siliwangi, Prabu anaknya Siliwangi. juga anak Prabu Siliwangi. Maksudnya apa nih? Dia itu kan anaknya Prabu Siliwangi dari istrinya yang pertama. Oh iya kah, Pak? Iya, Rara Santang juga. bukan Ibu Hajah Nurpatmi atau Ibu Batara Gusti. Jadi Bunda Kanjeng siapa sih, gimana sih nyebutnya sih, Kanjeng Ratu Kidul gitu aja Iya, ya Pak ya? Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng itu. Ratu Kidul itu adalah anak dari Prabu, Prabu Siliwangi, Siliwangi, yang iya. Yang pertama. yang pertama Iya. dari istri yang pertama. Dari istri yang pertama namanya Ibu Batara Gusti. Kalau sekarang dia udah ganti nama menjadi Ibu Ratu Kidul, Ibu Hajah Nurpatmi. Oh, kok ada hajahnya nih? Hajahnya itu kan Nah, hajah ini kan ada semacam ini identitas tertentu begitu. Iya. Maksudnya gimana tuh? kalau orang sudah punya ibu sebagai gelar hajah, berarti itu ibu Sudah. Ratu Adil, ibu bijaksana. Oh, gitu Ibu yang maksudnya. paling bijaksana kepada sesama makhluknya atau kepada rakyatnya itu, Pak. Makanya orang tua dulu memberikan gelar kepada ibu itu sebagai hajah. Boleh lihat-lihat Pak ke dalam Boleh, Pak? Mbak. Rumah, Pak? Mangga. Aduh, Iya. aku boleh dong minta ilmunya nanti. Iya. 600.000 loh teman-teman. Iya. 600.000 terus sama pasir 1 ember gitu loh. Iya. Kok bisa gitu loh? Bukan hanya di luar logika, mustahil Iya. aku bilang. 600.000 itu sekarang ini Pak, yang apa, bantuan PKH itu. Iya, Iya nggak sih? Iya. Tapi itu kan kehendak Allah. Kehendak Allah. Asal kita yakin bahwa Allah tidak tidur, kita meminta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu. Itu ya ilmunya Dengan Pak ya. keadilan dan kebijaksanaanmu, aku ingin membuat rumah dengan bermodalkan uang Rp600.000. Itu aja, Pak. Tidak Mintanya. ada yang tidak mungkin, Tidak mungkin. jikalau Allah Iya, sedang menghendaki. iya, Begitu Pak bahasanya iya. Pak ya. Kalau Allah kan kata orang Sunda mendirikan dunia itu nggak pakai bekong, nggak pakai apa-apa, Pak. Cuman kun. Cuman kun payakun itu Jadi. aja. Jadilah, Iya, betul, terjadilah. Iya, ya Pak itu. Pak, ukuran berapa ini rumah Pak? Kalau ukurannya rumah ini, Pak, 7,5 ke 9. Panjang 9 meter, ke Lebarnya sininya 7. lebar 7 meter, Pak. Oke. Iya. Lantainya, mohon maaf Pak, ini lantainya ala sekedarnya. Iya, begitu ya. sekadarnya. Tapi benar-benar bukan kayu teman-teman, ini tembok loh. Iya, Dalamnya apa ini, batu Pak? batu, Pak. Oh, ini. batu teman-teman. Pakai batu alam atau boulder begitu ya Pak ya? Batu alam, Pak. Batu-batu alam. iya. Insya Allah. Jadi materialnya ini juga diambil dari rumah yang Dari lama. mah yang lama, Pak. Kata beliau jangan ada disisakan. Jangan Dari mulai batu, bata, atap, bambu, Semuanya. kayu, Oke. dan pasir itu harus dipakai lagi. Jangan ada yang sisa. Ini rumah disisakan. lama nih, pindahin semuanya nih, tinggal ngerakit lagi Ngerakit gitu ibaratnya lagi, gitu ya. Iya, Pak. Pak. Betul Iya, ya. betul. Iya. Nah, aku ngelirik nih dari tadi Iya. Pak, ada tulisan Iya, Padepokan Giri Padang, iya, Soekarno Medal, iya, Wijaya Karma. iya. Ini gimana Pak? Ini padepokannya Bapak? Ini saya sendiri, Pak. Di sini bikin padepokan untuk keluarga saya saja sendiri, bukan untuk umum.
dikarenakan saya menghormati dan menghargai perjuangan beliau. Makanya saya didirikan sebagai padepokan untuk memperdalam ilmu-ilmu beliau. Mudah-mudahan dengan izin Allah, ilmu-ilmu beliau terserap kepada salah satu anak-anak saya, Pak. Boleh minta bocoran satu saja, Pak? Iya. Ilmu beliau, Insinyur Soekarno itu satu saja bocoran, Pak. Apa, Pak? Kalau ilmu beliau itu hanya kalimullah, Pak. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu pusaka utama beliau, bukan pusaka beliau. Kebanyakan orang katanya tongkat komandonya, jubahnya, pecinya, cuman kalimullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ilmu beliau itu. Siapa yang menjalankan itu tadi? Iya. Insya Allah menjadi orang yang mulia. Amin. Begitu ya, Pak. Iya. Amin. Seperti halnya ini, Giri Padang ini, Padang semuanya ini. Iya. Kok ada tulisan Soekarno Medal? Iya. Kalau dari pengertian saya, medal itu kan keluar, Pak. Medal itu lahir. Oh, medal itu lahir. Jadi maksudnya melahirkan ilmu beliau lagi. Iya, melahirkan ilmu beliau. Mudah-mudahan dari perkampungan ini ada seorang Satria Piningit, Pak. Khususnya dari orang Sunda mungkin ada Satria Piningit. Medalnya Satria Piningit itu untuk mensejahterakan rakyat, kemungkinan itu, Pak. Masih simpang siur, aku dapat pengertian Satria Piningit itu apa sih sebetulnya? Suatu makhlukkah? Atau itu bangsa jin kah? Atau hanya suatu, apa istilahnya itu, watak seseorang kah? Atau gimana sih, Pak, pengertian Satria Piningit itu? Kalau untuk Satria Piningit banyak orang digembor-gemborkan ya, Pak, di internet atau di YouTuber itu. Katanya ini Satria Piningit, ini Satria Piningit. Kalau untuk Satria Piningit itu seorang satria yang gagah perkasa dan memperhatikan makhluknya itu, Pak. Makhluk berarti suatu sifat. Suatu sifat. Ya kan? Dia punya ilmu, dia tidak sombong. Itu dinamakan Satria Piningit. Sosok orang yang mempunyai sifat itu tadi, begitu bisa dibilang sudah kategori Satria Piningit. Berarti tidak satu, berarti kan? Tidak satu. Bisa Pak. Jadi puluhan atau lebih, begitu ya. Itu betul. Cuman kapasitasnya orang tersebut mungkin mengayomi hanya di suatu kampungnya, satu desanya, atau satu kabupaten, atau satu negara, betul, begitu betul, ya, Pak? Betul, betul. Untuk di keluarga, cuman untuk keluarga. Jadilah Satria Piningit, begitu, Pak. Iya, betul. Wow, luar biasa, teman-teman. Kalau di kampung sebenarnya RT itu harus menjadi Satria Piningit, harus bisa mengayomi masyarakatnya dengan adil dan bijaksana. Kalau Satria Piningit itu kan kalau salah-salah, kalau benar-benar tidak pandang bulu. Itu Ibu, Pak? Iya, Ibu. Boleh ngobrol sama Ibu? Boleh. Boleh. Ibu, aku ngobrol bentar, Bu. Bentar saja. Enggak mau. Maksudnya gini, mau mastiin aja gitu. Kan tadi kan sudah keterangan dari Pak Ujang Barokah nih, waktu bangun rumah. Itu bener, Bu, ya 600.000. Oh, bener, teman. Dia yang belanjanya. Ya, Pak, boleh sama Ibu, Pak? Iya. Mic-nya di Bapak. Iya. Bentar, Bu, ya. Iya. Mohon maaf, Bu, kami banyak maunya. Iya. Jauh-jauh dari Jawa Timur, pengen lihat rumah 600.000 nih. Iya. Jadi gini, tadi kan aku sudah dapat penjelasan nih dari Pak Ujang Barokah nih, 600.000 sama pasir 1 ember ya. Kalau dari Ibu sendiri nih ya, perlu nih. Iya. Siapa tahu ini penjelasannya agak sama kan gitu ya. Mohon maaf, Bu, bergurau. Jadi gini, Bu, benar yang dikatakan Pak Ujang itu. Awalnya bangun rumah ini cuman bermodal uang 600.000 dan pasir 1 ember. Saya yang belanjanya ke material waktu itu, belum material apa aja, habis mau beli semen 5. 4 bal. 4 ya? Iya. Semen 1 nggak dikasih. Mau ngutang nih, mau kasbon nih A1 nggak dikasih. Alasannya karena itu pegawainya. Paginya nggak ada. Itu aja. Ya betul itu uang 600.000. Dikerjain berdua sama anak. Benar-benar. Rumah semewah ini hanya dibangun dengan uang 600.000 dan pasir 1 ember. Iya.
Rumah mewah ini, Bu. Kalau versi saya, kalau versi saya mah rumah mewah, Bu. Dengan uang 600.000 Iya. dan 1 ember pasir. Iya. Iya, 600.000 bisa bangun rumah mewah. Iya. Kalau versi saya mah rumah mewah, Pak. Kalau versi orang-orang yang lain mungkin ini wah nggak mewah. Iya, nggak masalah. Iya. Mungkin beliaunya lebih ini, gitu. iya. lebih Kalau mampu. untuk saya walaupun rumah begini ya istana buatku. Istana, Ya Pak ya, betul. istana buatku. Rumahku, istanaku. Yang penting untuk bisa beribadah. Bisa beribadah, berteduh, ya kan, Iya, nyaman. Nyaman, iya. Dan di sini adem, Bu. Karena pegunungan mungkin, Pak ya. Iya, Itu pegunungan. Gunung Cakrabuana. Iya, kakinya Oh. Gunung Cakrabuana. Ibu, waktu itu nih masa-masa yang benar-benar menjadi orang, mohon maaf nih, orang yang teraniaya karena Iya. kondisinya memang diusir, Ibu ya. Diusir sama kenyataan. Mungkin tegarnya Bapak tidak sama dengan tegarnya Ibu. gitu Iya. loh. Ibu waktu itu ngerasain gimana, Bu? Ya, sakit hati. Sakit. Heeh, namanya juga diusir ya, manusiawi. Hati ini pasti bergejolak, berubah begitu ya, Bu ya. Tapi yakin aja bahwa Allah maha memberi, maha menyelesaikan masalah begitu ya, Ibu ya. Oke. Pak, aku Iya. satu minta keterangan di Iya. poster di depan itu. Iya, Iya, Pak ya. iya, Bu, iya. terima kasih ya, Ibu Iya, ya iya, iya. atas penjelasannya. Iya, Luar biasa, teman-teman. iya. Rumahku, istanaku. Jadi ini adalah rumahnya ya. Dan ini Pak, aku mau minta penjelasan ini Iya. Pak. Nah, jangankan saya ya, Iya, kebanyakan orang lah iya. pasti mikirnya ini pasti nih Insinyur Soekarno yang ini. Iya. Yang ini siapa nih gitu kan, Pak? Ya, kalau yang ini Bunda Ratu Roro Kidul, Pak. Oh, Sekarang kan dia udah naik haji, Pak. oh, Udah naik haji, dia udah Islam. gitu. Iya. Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Roro Kidul, iya. Tapi beda sama Nyi Belorong itu beda ya? Beda. Oh, beda ya. Cuman kalau ini Bunda Ratu itu Nyi Belorong itu kan dia anaknya beliau. Gitu. Anaknya beliau. Pak, Anak beliau. aku pengen minta keterangannya Iya. nih. Maksudnya aku nggak mungkin dong tak telan mentah-mentah nih keterangannya. Iya, iya. Kan perlu ini dong, perlu Iya. deskripsi yang lebih meluas. Iya. Apa yang meyakinkan Bapak bahwasanya Bunda Ratu Nyi Roro Kidul itu sudah haji, Iya. begitu ya Pak, terus Iya. berganti nama. Iya. Nah, ini apa nih sebagai alasan ataupun ini keterangan dari Bapak nih? Alasannya beliau itu, saya yakin beliau udah naik haji itu. Dia sering datang kepada saya pakai kerudung putih dan dia mengucapkan assalamualaikum dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, saya meminta sesuatu, misalnya kayak banyak orang ya minta harta, misalnya ya Pak ya. Iya, iya, iya. Misalnya minta harta, kayak orang itu kan Bunda Ratu itu banyak hartanya katanya, ini. Saya coba minta sama beliau, kata beliau yang punya harta itu hanya Allah. Kita itu sama makhluk yang maha kuasa. Maka kamu minta aja sama yang maha kuasa, cuman bisa membantu dengan doa bahwa anak cucunya kelak nanti harus sukses menjadi orang berguna buat bangsa dan negara itu. Berarti di waktu itu Bunda Ratu ini apa ya istilahnya itu memperkenalkan diri. Iya. Ibarat kata nih gini, Pak, saya Bunda Ratu Nyi Roro Kidul, Iya. sekarang sudah haji Oh iya. dan sudah berganti nama, Iya. begitu Pak ya? Iya. Ibaratnya gitu. Iya. Siapa nama? Ibaratnya. Namanya Ibu Ratu Nyimas Saripah. Bunda Ratu Nyimas Saripah. Iya. Oke. Ya teman-teman, Iya. apapun keterangannya, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Karena apa? Di dunia ini mau dikasih apapun pasti ada yang Iya. ini, begitu ya Pak ya. Yang penting dari Pak Ujang Barokah sudah menjelaskan berdasarkan dari sumber spiritual. Iya. Dan dari spiritual itulah begitu sehingga bisa membangun rumah. Dengan biaya Rp600.000. Itu awal Pak ya, awal. Iya, Awal. Pak, ya. Cuman kan awal itu. Awal punya Rp600.000 awal namanya. Kalau bikin rumah punya uang Rp600.000 harus ngebongkar,
harus didirikan lagi. Nggak sanggup, Pak. Kan Nggak sanggup, kalau Pak. dengan enggak izin Allah masa juga nggak Iya sanggup. beneran. Jangankan 600.000, Iya, punya uang 50 juta gitu aja masih. Ini bisa keteteng-keteteng. nggak sih? Bisa nggak sih nanti Iya. ini gitu, Iya. Pak? Cuman alhamdulillah Pak, dengan izin Allah saya memindahkan rumah dari sana sewaktu saya suruh pindah ke sini dengan kun fayakunnya Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa mendapat istana. Kalau untuk saya mah istanaku ini. Istana, betul. Rumahku adalah istanaku ya Pak ya. Terakhir Pak, kalau ada yang menonton terus misalkan ingin begitu Pak, Iya. ingin silaturahmi nih sama Pak Ujang Barokah, Iya. boleh? Boleh. Kalau Pak, saya mau silaturahmi ke Pak Ujang Barokah, di mana alamatnya, aku pengen minta solusi atau konsultasi apa Iya. begitu, boleh Pak ya? iya, Ini alamatnya di desa Sari Mekar Pak, Kampung Pasir Padang. Pasir Padang, Iya, Desa Sari Sari Mekar, Mekar. Kecamatan Jatinunggal Pak. Jatinunggal, Iya. Kabupaten Sumedang. Sumedang, Provinsi Jawa Iya. Barat. Terima kasih Pak Ujang. Iya, sama-sama. Terakhir Pak. nih, Iya, bolehlah didoakan saya pribadi sama penonton di rumah. Iya. Minta doanya Pak Ujang Bustami Iya. dengan bahasa Sunda mungkin. iya. Ayo Pak. Mudah-mudahan Allah mengizinkan doa Bapak ini jauh-jauh datang ke Pasir Padang. Mudah-mudahan mengadakan silaturahmi. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Termasuk penonton Pak ya, Termasuk didoakan. penonton, iya. Semoga. Iya. Kalau mau minta sesuatu jangan pakai jalan pintas, harus minta sama Allah. Betul. Dengan bermunajat kepada beliau mungkin Allah mengabulkan doa hambanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih Pak Ujang Barokah. Sehat selalu, semoga lancar rezekinya, Iya. barokah. Amin, amin. Ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.